Saat ini, pesantren menjadi alternatif untuk pengasuhan dan pendidikan anak dan remaja. Merujuk data Kemenak RI, terdapat 348.649 pesantren tersebar di seluruh Indonesia dan 9.214.826 santri. Sebagai lembaga pendidikan berasrama, pesantren memberikan layanan pendidikan sekaligus pengasuhan sepanjang hari. Orang tua telah mempercayakan tidak hanya pendidikan agama Islam, namun sekaligus pengasuhan anak agar mereka siap menjadi insan dewasa yang bertanggung jawab dan memerankan peran kepemimpinan di masyarakat. Di sisi lain, masih marak terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren. Untuk mengatasi problem tersebut, diperlukan pendekatan berbasis kearifan lokal melalui eksplorasi nilai pendidikan seksualitas dalam Kitab Kuning. Penelitian ini menghadirkan spektrum baru pendidikan seksualitas yang bersumber dari Kitab Kuning sebagai referensi utama kurikulum pesantren. Hal ini menjadi penting karena selama ini pendidikan seksualitas dianggap tabu. Spektrum baru ini lebih mudah diterima karena mengusung kearifan lokal. Bagi para santri, pendidikan seks dianggap penting, terutama agar mereka paham tentang pubertas, kebersihan tubuh, haid atau nifas, mimpi basah, reproduksi, kehamilan, etika dan batas pergaulan, dunia pernikahan, dan isu kontemporer terkait seksualitas. Namun, topik seksualitas masih sering dipandang tabu untuk dibicarakan secara terbuka, sehingga sebagian santri merasa malu atau tidak nyaman jika mendiskusikan isu ini, apalagi dengan guru lawan jenis. Santri lebih sering mendapat informasi seksualitas dari teman atau internet daripada dari pesantren. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi. Pesantren belum sepenuhnya menjadi sumber utama edukasi seksualitas Islami, sehingga ada risiko santri terpapar informasi keliru dari media sosial, pornografi, atau peer group. Pengajaran Kitab Kuning tidak hanya berfungsi sebagai penguasaan teks klasik semata, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai media pendidikan seks berbasis Kitab Kuning yang efektif apabila disampaikan dengan pendekatan yang kontekstual, dialogis, dan relevan dengan kehidupan santri saat ini. Beberapa prinsip kunci perlu diperhatikan agar nilai-nilai moral dan seksualitas Islami dapat terserap dengan baik, yaitu yang pertama, integrasi nilai moral dan seksualitas Islami, pendekatan kontekstual, pembentukan karakter melalui adab, dialog kritis dengan teks, optimalisasi otoritas kiai dan guru, serta metode pengajaran yang efektif. Dengan prinsip-prinsip tersebut, Kitab Kuning tidak hanya menjadi warisan tradisi, tetapi juga solusi untuk membimbing santri memahami seksualitas Islami secara sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tantangan remaja di pesantren masa kini.